Shalom adik-adik sekolah minggu, remaja, dan orang tua. Sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik sekolah minggu, remaja, dan orang tua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tuhan Yesus memang oke. Iblis Noe, aku cinta Yesus. Ya, buat adik-adik sekolah minggu kami, walaupun kita dalam masa pandemi COVID-19, tidak mengurungkan semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, silakan duduk yang tertib, ambil Alkitabnya dan minta kolekte dari mama papa. Ayo duduk yang tertib ya dek, kita mau memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa ini dalam surga, kami puji dan kami sembah di dalam nama-Mu. Bapa yang baik, buat penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini, Engkau berikan kami nafas kehidupan, kesehatan dan juga Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami mau memulai ibadah online kami, kiranya Engkau hadir di sini bersama para malaikat-Mu dan Roh Kudus-Mu untuk mengajari kami dan memimpin ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Inang, coba ditanya, anak kelas kecil udah siap belum mau beribadah sama Tuhan? Ayo kelas kecil, udah siap? Udah Inang. Kak Mei bisa dengar sampai sini loh Inang. Puji Tuhan ya Inang, semangatnya kelas kecil luar biasa. Kok semangat kok mereka. Sekarang kelas besar dong Kak Rotua, siapa tahu lebih semangat anak kelas kecil. Mana anak kelas besar? Mana anak kelas besar, udah semangat belum? Kayaknya masih kalah ya dari anak kelas kecil. Dari kelas kecil ya? Iya. Kalau Kak Mei sih yakinnya kelas kecil yang lebih semangat Inang. Ayo panggil lagi lah, ayo. Siapa? Kak Mei panggil lagi kelas besar? Iya ayo. Yo, adik-adik kelas besar sudah siap mau memuji Tuhan? Sudah Kak. Oh, ternyata nggak kalah Inang sama anak-anak kelas kecil. Kelas kecil sudah, kelas besar sudah. Ada lagi nggak ya Inang? Adalah. Siapa ya Inang? Yang abang-abang kakak-kakak. Oh, abang-abang kakak-kakak kelas remaja. Kalau gitu kita bertiga lah manggilnya. Kita tanya, kelas remaja sudah semangat belum? Gitu ya Inang? 1, 2, 3. Kelas remaja sudah semangat belum? Oh. Sudah Inang, sudah kakak cantik. Iya, karena kita dibilang cantik berarti udah semangat lah itu ya Inang ya. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ucapkan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku naikkan ucapan syukurku kepadamu. Kita puji Tuhan kita melalui lagu Bapa, ku datang padamu. Semangat kita ya Kak ya, semangat ya. Ayo kelas kecil, boleh tepuk tangan di rumah ya. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu. Boleh angkat tangan, kelas remaja, angkat tangannya. Setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Atas kebaikan. Wah luar biasa, Tuhan sangat baik ya. Sekali lagi kita bernyanyi, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukurku. Ayo semangat ya.
Marilah sama-sama kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disenari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaharuan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat
kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian seperti Bapa sayang kepada anaknya. Marilah kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga. Dengan tangan pengasihan-Mu Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Bapa, sampai pada saat ini kami tetap menerima napas kehidupan. Sampai pada saat ini kami tetap menerima kasih anugerah-Mu Tuhan kepada kami semuanya. Bapa di surga, di pagi hari yang baik ini Tuhan, kami memulai lagi berfirmanlah ya Tuhan kepada hamba-Mu, juga kepada anak-anak sekolah minggu, GKPS Maranatha dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang menyaksikan ibadah online dari rumah. Bapa di surga, kami sadar ya Tuhan, kami manusia berdosa. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti jawabannya luar biasa. Anak-anak sekolah minggu di rumah, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti ibadah online kita. Anak-anak Tuhan, lebih kurang 4 bulan kita sudah melaksanakan ibadah online di rumah. Bagaimana anak-anak kami pengalamannya sejak kebaktian ibadah online di rumah masing-masing? Kita berharap anak-anak tetap semangat. Anak-anak Tuhan, pada hari yang baik ini, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita tertulis dalam Amsal 13
ayat 1 sampai dengan ayat 3. Anak-anak kami, agar semuanya membuka Alkitab, agar semuanya membaca Alkitab, supaya kita sama-sama membacakannya. Bagaimana anak-anak? Apakah Alkitabnya sudah dibuka? Kita baca Amsal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Demikian anak-anak Tuhan, firman Tuhan sudah kita bacakan bersama. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kita sampai pada saat ini masih tetap melaksanakan ibadah online. Kita harapkan semua anak-anak tetap bersuka cita, tetap bersemangat dalam melaksanakan ibadah online. Anak-anak Tuhan, kitab Amsal ini adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama. Kalau Bapak mau tanya, Perjanjian Lama ada berapa kitab? Ayo, siapa yang tahu? Perjanjian Lama ada berapa kitab? Di Perjanjian Lama ada 39 kitab. Salah satu di antaranya adalah kitab Amsal. Kitab Amsal ini adalah buku yang ditulis oleh Salomo yang berisi tentang nasihat-nasihat tentang kehidupan kita manusia. Jadi pada umumnya di dalam kitab Amsal ini adalah menceritakan bagaimana kehidupan antar manusia. Nah, anak-anak Tuhan yang di rumah, siapakah itu Raja Salomo? Kita sering mendengar Raja Salomo. Siapakah itu Raja Salomo? Raja Salomo adalah raja ketiga bagi bangsa Israel. Kita tahu raja yang pertama adalah Raja Saul, yang kedua adalah Raja Daud, dan yang ketiga adalah Raja Salomo. Raja Salomo bapaknya adalah Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang kedua bangsa Israel. Raja Salomo selalu mendengarkan nasihat-nasihat bapaknya. Selalu mendengarkan didikan bapaknya. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu, menjadi harapan dari ayah, supaya anak menjadi harapan dari ayah. Selayaknya anak-anak Tuhan, bagaimana Raja Salomo tetap mendengarkan nasihat ataupun didikan dari bapaknya, yaitu Raja Daud. Sekalipun ia sudah menjadi raja, dia tetap mendengarkan nasihat-nasihat bapaknya dan
selalu mengikuti perintah-perintah dari Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, sudah bisa dibayangkan kan bagaimana baiknya Raja Salomo. Udah seorang raja, tapi tetap juga mendengarkan nasihat-nasihat bapaknya. Ayo, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, siapa yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat bapaknya? Ayo, tunjuk tangan. Harapan kita, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu mendengarkan didikan atau nasihat dari bapaknya. Anak-anak Tuhan sekalian yang berada di rumah, pernahkah anak-anak Tuhan cerita dengan bapaknya, dengan cita-citanya, dengan apakah itu yang menjadi harapan dari bapaknya? Bapak yakin semua anak-anak sekolah minggu pasti memiliki cita-cita. Mulai dari kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Pasti semua memiliki cita-cita. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak sekalian, apakah yang menjadi cita-citamu? Apakah yang menjadi cita-citamu, anak sekolah minggu GKPS Maranatha? Tentu ada yang bercita-cita mau jadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi guru, ada yang bercita-cita mau jadi polisi, bahkan ada juga yang bercita-cita menjadi pendeta misalnya. Dan mudah-mudahan ada juga yang bercita-cita menjadi seorang presiden. Nah, kepada anak-anak kami, semua cita-cita itu adalah makna dari kehidupan anak-anak kami yang timbul di dalam hati masing-masing. Anak-anak kami melihat jika seorang presiden, bagaimana enaknya jika seorang presiden. Kita melihat di layar televisi, presiden kita kemanapun memiliki ajudan, kemanapun dikawal, dan juga bepergian, selalu ke luar negeri, dan selalu naik pesawat. Itulah nikmatnya menjadi presiden. Anak-anak Tuhan, tentu anak-anak Tuhan memiliki cita-cita. Pernahkah bapaknya di rumah menanyakan cita-cita? Pernahkah ayahnya di rumah menanyakan kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, "Nak, apakah cita-citamu?" Tentu pasti pernah. Pernahkah ayahnya di rumah menceritakan bagaimana sewaktu ayahnya sekolah di kampung sampai setelah berkeluarga bisa tinggal di Medan? Anak-anak sekalian, bagaimanakah hubungan anak-anak sekalian dengan ayah di rumah? Pernahkah anak-anak sekolah minggu dimarahi sama ayahnya? Pernahkah anak-anak sekolah minggu dicubit sama ayahnya? Atau pernahkah anak-anak sekolah minggu dipukul sama ayahnya? Tentu jawabannya pasti pernah. Tapi
Anak-anak sekalian, pukulan ayah, marahan ayah, cubitan ayah, itu adalah marah kasih sayang. Itu adalah berupa didikan kepada anak-anak sekalian, agar supaya anak-anak sekalian tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kepada anak-anak Tuhan, bagaimana Raja Salomo selalu mendengarkan nasihat-nasihat daripada bapaknya Raja Daud. Buku kitab Amsal disebut juga kitab hikmat. Anak-anak, mengapa disebut kitab hikmat? Karena secara umum dari kitab Amsal ini adalah mengajarkan agar kita bisa hidup di dalam hikmat dan kebijaksanaan. Seringkan anak-anak mendengar kitab Amsal ayat 1, Amsal 1 ayat 7, seringkan mendengar, siapa yang tahu ayo, Amsal 1 ayat 7. Ya, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kepada anak-anak kami di rumah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya pengetahuan secara intelektual, tapi pengetahuan sehingga kita dapat memilah-milah, sehingga kita dapat memilih, melihat yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik sesuai dengan ajaran Tuhan. Pasti sering anak-anak dengar Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ayah kita sering memberikan nasihat kepada anak-anaknya, biarpun itu nasihat berupa teguran, biarpun itu nasihat berupa disiplin yang ketat, tapi tujuannya adalah agar anak-anak sekalian tetap berbuat baik. Tidak ada satu orang ayah pun yang mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Untuk itu, anak-anak Tuhan yang di rumah, marilah selalu mendengarkan nasihat-nasihat daripada ayahnya. Siapa yang mendengarkan nasihat-nasihat daripada ayahnya, maka dia disebut anak pintar. Nah, anak-anak sekolah minggu, apakah anak-anak sekolah minggu disebut anak-anak pintar? Maukah anak-anak kami disebut anak-anak pintar? Tentu mau. Ya, tentu mau. Jika mau disebut anak-anak pintar, maka dengarkanlah nasihat, dengarkanlah didikan daripada ayahnya. Anak-anak sekalian, di dalam perjanjian lama, ayah disebut juga sebagai imam. Imam adalah penyambung lidah dari Allah. Berbeda dengan pencemooh yang tidak peduli dengan nasihat-nasihat. Inilah yang disebut dengan anak yang jahat. Kalau tadi anak yang pintar, anak-anak yang mendengarkan nasihat, didikan daripada ayahnya, kebalikannya yang pencemooh itu adalah anak-anak yang jahat, yang tidak mau mendengarkan nasihat,
tidak mau mendengarkan didikan daripada ayahnya. Tentu anak-anak Tuhan pasti memilih menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar. Anak-anak sekalian, pada ayat 2 dikatakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Raja Salomo dapat menjadi raja yang terkenal karena selalu mendengarkan pengajaran dari bapaknya, yaitu Raja Daud. Karena dia dapat meneruskan tahta kerajaan, karena dia setia dan taat kepada Tuhan Allah. Semua itu dilakukan Raja Salomo berkat nasihat dan didikan daripada ayahnya. Dengan demikian, dari buah yang baik akan juga menghasilkan tunas yang baik. Dari pohon yang baik akan juga menghasilkan buah yang baik. Anak-anak sekalian, bagaimana anak-anak kami dapat memberikan harapan yang baik kepada ayahnya? Bagaimana anak-anak Tuhan agar supaya dapat membuat senang ayahnya, karena ayahnya sudah memberikan didikan ataupun nasihat-nasihat kepada anak-anaknya semua. Bapak percaya dengan firman Tuhan yang singkat ini, hubungan ayah dan anaknya tetap baik. Harapan kita agar semua nasihat dan didikan daripada ayahnya tetap didengarkan dan tetap dijalankan oleh anak-anak kami semua, anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Sesuai dengan tema minggu kita pada minggu ini adalah menjadi harapan daripada ayah. Bagaimana anak bisa menjadi harapan dari ayah. Demikian Bapak sampaikan firman yang singkat ini. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak sekolah minggu sekalian. Sebelum kita tutup melalui doa, anak-anak kami yang di rumah, Bapak membuat ada kuis. Nanti kuisnya dijawab melalui WA grup orang tua sekolah minggu, supaya dicatat pertanyaannya. Yang pertama, kuis kepada kelas kecil. Pertanyaannya seperti ini. Kepada kelas kecil, siapakah nama raja di topik khotbah kita ini yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari bapaknya, dan raja yang selalu menjalankan perintah Tuhan? Untuk kelas kecil, siapa nama rajanya? Nomor 2, kepada kelas besar, siapakah nama dari bapaknya Raja Salomo? Tadi sudah kita jelaskan, nama dari bapaknya Raja Salomo. Itu untuk kelas besar. Untuk kelas remaja, kitab Amsal adalah salah satu kitab di Perjanjian Lama. Pertanyaannya, di Perjanjian Lama ada terdiri dari berapa kitab? Perjanjian Lama terdiri dari berapa kitab? Itu kuis untuk kelas
remaja. Nanti jawabannya boleh dikirim ke WA orang tua sekolah minggu GKPS Maranatha. Demikian firman Tuhan kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan siraman firman-Mu yang sudah Engkau berikan Bapa melalui hamba-Mu. Tuhan, kami yakin Bapa, Engkau masih akan memperlengkapi, Engkau masih akan menyempurnakan firman-Mu Tuhan, agar dapat diterima oleh anak-anak kami sekolah minggu, agar dapat dengan mudah diterima dan dikerjakan oleh anak-anak kami sekolah minggu. Bapa di surga, selayaknya Raja Salomo ya Tuhan, yang selalu taat akan nasihat, yang selalu taat akan didikan bapaknya, kami menginginkan Bapa, agar senantiasa anak-anak kami sekolah minggu GKPS Maranatha juga akan selalu mengingat, juga akan selalu mengerjakan dan taat terhadap nasihat dan didikan ayahnya. Sehingga Bapa sebagai ayah tentu mengharapkan semua anaknya dapat berhasil, semua anaknya menggapai cita-cita yang sudah mereka idam-idamkan. Bapa di surga, Tuhan, tanamkanlah ya Bapa firman-Mu yang baik ini, agar senantiasa anak-anak kami dapat menerima dan menjalankannya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, pada masa-masa pandemi COVID ini, anak-anak kami masih Tuhan terus beribadah online dari rumah. Juga Bapa masih juga belajar daring, pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Buatlah kesabaran kepada mereka ya Bapa, agar senantiasa dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya masing-masing dari sekolah. Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai, hamba-Mu memberikannya Bapa. Engkau akan memperlengkapi, Engkau akan menyempurnakannya ya Tuhan. Dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, ampunilah ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ayat hafalan kita untuk minggu ini, untuk anak kelas remaja dan untuk anak kelas besar, diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Dan untuk anak kelas kecil, ayat hafalan diambil dari tema minggu ini, yaitu Aku Harapan Ayahku. Jangan lupa dikirim ya videonya ke grup orang tua sekolah minggu. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Dialah Bapa yang maha baik, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami semua hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kami bisa beribadah ya Bapa. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak sekolah minggu yang masih belajar online dalam keadaan virus corona ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikanlah mereka ya Bapa roh kepintaran dalam mengikuti pembelajaran mereka, agar mereka dapat mengerti pembelajarannya dengan baik.
Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua orang tua kami yang sedang bekerja di luar sana. Kiranya Engkau berkatilah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan rezeki agar mereka dapat mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Ya Bapa, untuk tenaga medis juga ya Bapa yang bekerja di rumah sakit, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan agar mereka ya Bapa senantiasa merawat orang sakit yang berada di rumah sakit. Ya Bapa, kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa untuk virus yang sedang mewabah ini, yaitu virus corona ya Bapa. Kiranya ya Bapa virus ini dapat cepat berlalu sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya dan dapat berkumpul ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di atas itu juga ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau hapuskanlah ya Bapa agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan puji-pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu semua, kita sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu GKPS Maranatha secara online. Ina mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah dengan baik dan dengan tertib. Terlebih kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami yang sudah setia mendampingi anak-anak untuk beribadah pada hari ini. Nah, untuk semua anak-anak sekolah minggu, jangan lupa seperti biasa mengirimkan ayat hafalannya di grup orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha. Ingat, Efesus 6 ayat 1. Ditunggu ya. Terima kasih.